Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Husnul Khatimah dengan NPM 2240605076. Saya dari lokal A3 PGSD angkatan 2022 dari Universitas Borneo Tarakan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran keempat. Pada video kali ini kita akan membahas 3 mata pelajaran, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Yang pertama yaitu materi Bahasa Indonesia tentang cara membuat teks non-fiksi. Sebelum kita mengetahui cara membuat teks non-fiksi, adik-adik tahu nggak sih apa itu teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah teks yang bersifat faktual. Hal yang terkandung di dalamnya adalah nyata dan benar ada di dalam kehidupan kita. Teks non-fiksi dapat berupa karya ilmiah, skripsi, makalah, biografi, dan juga jurnal. Bagaimana sih cara membuat teks non-fiksi? Yang pertama, tahap pra-menulis. Yang kedua, tahap menulis. Yang ketiga, tahap merevisi. Keempat, mengedit. Dan yang kelima, mempublikasikan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu IPS. Kenampakan alam wilayah perairan Indonesia. Apa sih kenampakan alam wilayah perairan itu? Nah, kenampakan wilayah perairan berarti kumpulan air yang ada pada wilayah tertentu, baik yang bergerak, mengalir, maupun air yang tergenang. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas satu-satu nih, apa saja sih kenampakan wilayah perairan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada laut. Nah, laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas dan memisahkan benua yang satu dengan benua yang lainnya, juga memisahkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Nah, contoh yang kakak kasih yaitu Laut Sulawesi. Yang kedua itu ada selat. Nah, selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Selat buatan disebut terusan. Terbentuknya selat disebabkan oleh aktivitas tektonik. Nah, contohnya yaitu adalah Selat Bali. Yang ketiga ada teluk. Teluk adalah lautan atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Teluk sering dimanfaatkan sebagai pelabuhan karena letaknya yang strategis dan dikelilingi oleh daratan. Contohnya yaitu Teluk Tamiang yang ada di Kalimantan Selatan. Yang keempat ada danau.
Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Danau memiliki fungsi utama sebagai wadah penampung air dan pendukung ekosistem perairan darat. Contoh yang kakak kasih yaitu Danau Ralukumbolo dari Jawa Timur. Ada sungai. Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Nah, adik-adik tahu nggak sih, Sungai Kapuas merupakan sungai yang terpanjang yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 1143 km. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu PPKN dengan tema menciptakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan adalah dengan hidup rukun. Apa sih itu hidup rukun? Nah, hidup rukun artinya hidup dengan saling menghormati, menyayangi, dan menghargai satu sama lain. Bagaimana sih cara menerapkan hidup rukun? Nah, contohnya di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati bapak atau ibu guru. Yang kedua, saling menolong. Yang ketiga, saling menghargai, dan lain-lain. Di lingkungan masyarakat, yang pertama, ikut kegiatan kerja bakti. Yang kedua, membantu tetangga yang kesulitan. Yang ketiga, bermain tanpa membeda-bedakan. Nah, di lingkungan rumah, yang pertama, menghormati kedua orang tua. Yang kedua, membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Yang ketiga, bermain bersama saudara. Materi yang terakhir yaitu manfaat hidup rukun. Yang pertama, mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, menghindari perselisihan. Yang ketiga, kehidupan menjadi lebih harmonis. Yang keempat, menjadi aman, damai, dan tentram. Yang kelima, menjadi akrab dengan siapapun. Yang keenam, memiliki banyak teman. Sekian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.